Di video kali ini kita akan melakukan simulasi untuk melakukan konfigurasi DHCP. Pertama-tama kita tambahkan beberapa end device yang akan tergabung dalam jaringan komputer kita. Kita tambahkan beberapa PC, beberapa laptop. Di sini saya menambahkan 2 PC, 2 laptop. Lalu kita tambahkan juga sebuah server. Nah, kita cek di bagian config fast Ethernet untuk PC ataupun laptop yang sudah kita tambahkan. Nah, di sini biasanya kalau pilihan IP konfigurasinya statik, kita harus memasukkan terlebih dahulu IP address-nya dan juga subnet mask-nya. Nah, terkadang kita bisa tersambung ke dalam jaringan tanpa perlu mengisikan IP address dan subnet mask apabila kita menggunakan mekanisme DHCP untuk pengaturan IP address dari komputer ataupun device yang kita miliki. Tapi kita tidak bisa langsung memilih pilihan DHCP di end device kita. Agar device kita bisa memperoleh sebuah alamat IP dan konfigurasi subnet mask dan lain-lain, itu komputer kita itu harus merujuk ke sebuah sumber yang bisa memberikan alamat yang bisa digunakan oleh masing-masing PC. Jadi, kita biarkan dulu untuk PC dan laptop yang sudah kita miliki, kita pergi ke server. Double klik di server ini, lalu kita buka config-nya. Nah, di server kita pastikan IP configuration-nya static. Ini khusus untuk server. Kita masukkan IP-nya. Misalkan 192.168.1.1, subnet mask-nya 255. Demi kemudahan, nama server saya masukkan juga IP yang tadi sudah saya ketikkan. Lalu kita klik ya bagian services di server. Nah, nanti di sini kita bisa melihat di bagian services itu ada DHCP. Kita buka DHCP, lalu kita pilih interface koneksi mana dari klien yang bisa memperoleh dynamic IP address. Nah, ini kita pilih interface-nya fast Ethernet. Berarti nanti klien yang tersambung yang melakukan request untuk memperoleh IP address jika menggunakan interface fast Ethernet, maka kalau misalkan ini service-nya kita nyalakan, dibuat on, artinya apa? Nanti server akan mengirimkan IP address yang bisa digunakan oleh PC atau laptop atau device lain yang merequest IP address dengan metode DHCP. Nah, di sini secara default server sudah memiliki sebuah DHCP configuration dengan nama pool server pool. Default gateway 0000, DNS servernya 0000. Nah, ini kita bisa kombinasikan dengan DNS server. Silahkan cek video simulasi saya terkait bagaimana cara membuat DNS server. Di sini saya langsung saja mempercepat ya untuk membuat DNS servernya. Saya nyalakan myserver.com. Lalu di bagian DHCP di sini kita tambahkan default gateway-nya berapa. Katakanlah default gateway-nya kita set 0000, lalu DNS servernya kita set ke alamat DNS server yang tadi sudah kita buat. satu. Nah, nanti kita bisa menentukan start IP address-nya itu dari IP berapa. 192.168.1.0 dengan subnet mask 255, artinya kita akan bisa memiliki 256 IP yang bisa digunakan.
Tentu saja berkurang satu. Kenapa? Karena satu IP sudah kita alokasikan untuk menjadi DNS server atau IP address dari server itu sendiri. 192.168.1.1. Nanti di sini kita bisa lihat berapa jumlah maksimum user yang bisa memperoleh IP address secara dinamik. Nah, ini 255. Meskipun pada kenyataannya kita bisa memperoleh 256, tapi ingat, selalu berkurang satu IP address karena dipakai oleh server itu sendiri. Setelah selesai, kita save untuk override setting yang tersimpan di tabel di bawah ini. Ya, nanti kita bisa lihat setelah kita tekan tombol shift, DNS servernya itu berubah menjadi 192.168.1.1. Dari sini konfigurasi server sudah selesai. Kita tambahkan network device-nya, switch ya, switch 2960. Lalu kita tambahkan koneksinya secara otomatis. Di sini kita bisa lihat link dari PC ke switch itu dari PC switch hijau. Artinya PC bisa berkomunikasi nanti dengan switch. Di switch ini dia masih menunggu koneksi. Oke, kita cek dulu masing-masing PC, pastikan masih belum memiliki IP address untuk saat ini. Laptop IP address-nya juga tidak ada. Sekarang kita akan set IP dari end system kita, dari PC dan laptop, agar bisa memperoleh IP address secara otomatis dari server. Caranya, kita double klik PC, lalu kita pilih di bagian desktop IP configuration, lalu kita pilih DHCP. Sama, kita juga bisa langsung men-set IP configuration-nya ke DHCP melalui config device Ethernet, ya, lalu kita pilih DHCP. Nah, karena nanti saya ingin menunjukkan juga perubahan yang terjadi pada DNS servernya, pada konfigurasi DNS server, maka kita gunakan penggantian IP ya melalui setting IP configuration yang ada di tab desktop. Kita klik IP configuration, lalu kita klik DHCP. Nah, nanti kita bisa membaca requesting IP. Lalu jika berhasil mengontak server, dia akan keluarkan DHCP request successful. Lalu dia mendapat IP address yang berada dalam satu subnet yang sama dengan server tersebut. 192.168.1.2. DNS servernya 192.168.1.1. Ini bisa kita ulangi untuk beberapa device and system yang tadi sudah kita tambahkan. Prosesnya cukup cepat untuk merequest IP secara DHCP ini. Ini kalau kita perhatikan, IP address yang dikirimkan oleh server ke masing-masing klien kita itu berbeda-beda. Mulai dari 192, 168, 13, 14, dan terakhir ini barusan 15. Kenapa berbeda-beda? Karena servernya itu juga harus memastikan bahwa satu IP itu hanya bisa diperoleh atau digunakan oleh satu device saja. Untuk memastikan apakah memang ada koneksi dari masing-masing PC ke server, kita bisa lakukan perintah ping sederhana. Ping alamat servernya 192.168.1.1. Nah, kita bisa melihat ada respon balasan dari server. Kita juga bisa mengetes dengan ping 192.168.1.2
Nah, untuk PC 0 ini IP address-nya 1.2. Sekarang kita ganti, ingin berkomunikasi dengan laptop 0. Berarti IP address laptop 0 adalah 1.4. 192.168.1.4. Kenapa? Karena 192.168.1.1 itu milik server. 192.168.1.2 itu milik PC 0. Sedangkan IP untuk PC 1 adalah 192.168.1.3. Jadi laptop 0 ini IP address-nya 192.168.1.4. Kita enter. Nah, ini kita bisa melihat keterbatasan. Berarti setting IP address secara DHCP telah berhasil kita lakukan di sini.